Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, 4 orang tewas dan 4 orang lainnya terluka dalam penembakan di Philadelphia, Amerika Serikat, Senin malam kemarin waktu Amerika. Penembakan terjadi pada pukul 20.40 waktu setempat di kisaran King Sessing, barat daya Philadelphia. Namun tak lama usai penembakan itu, aparat menangkap pelaku yang mengenakan rompi anti peluru. Diketahui 2 orang korban adalah remaja dan belum diketahui apakah korban terluka atau tewas. Aparat setempat belum menjelaskan secara detail mengenai penembak itu, termasuk siapa pelakunya. Penembakan terjadi 1 hari setelah 2 orang tewas ditembak mati dan 28 orang lainnya terluka, dengan sebagian korban adalah anak-anak di sebuah pesta di Baltimore di Maryland, dan pelaku penembakan masih dicari polisi. Pemirsa, selama tahun 2023 terjadi hampir 340 kasus dan yang terbaru di Philadelphia 4 orang tewas. Sebelumnya di Baltimore 2 orang tewas. Inilah pemirsa beberapa kasus penembakan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2023. Di tanggal 2 Juli lalu, 2 orang tewas dan 28 terluka dalam sebuah penembakan di kawasan Baltimore. Kemudian tanggal 6 Mei 2023, penembakan terjadi di sebuah mal di Allen, Texas. 8 orang tewas, sehingga total ada 340 kasus. Selanjutnya, 17 April lalu penembakan massal terjadi di pesta ulang tahun. Dan di tanggal 27 Maret, 6 orang tewas dalam penembakan di sekolah di kawasan Nashville. 21 Januari, 11 orang menjadi korban penembakan massal saat Imlek di Monterey Park, California. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru pasca penembakan terjadi di Philadelphia, Amerika Serikat? Kita bergabung dengan rekan Yanri di Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Yanri. Apakah pelaku penembakan sudah diketahui identitasnya? Boni, untuk pelaku sudah diamankan, yaitu seorang pria berusia 40 tahun dan namanya adalah Imbradi Tariker. Dan saat ini masih udah dalam penanganan ataupun diamankan polisi dan segera akan dituntut atas tindakannya. Untuk korban yang meninggal ini bertambah 1, Boni, yaitu saat ini total mencapai 5 orang tewas dan 4 orang terluka. Korban terakhir ini ditemukan di dalam rumahnya di ruang tamu tak jauh dari lokasi penembakan, dan pihak terkait sangat yakin bahwa itu adalah bagian dari korban penembakan di Philadelphia yang terjadi pukul 8:30, dan yang lebih tragis lagi adalah peristiwa tersebut di saat warga di area tersebut merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu 4 Juli, yaitu pada saat kembang api akan segera dimulai. Dan Boni, seperti yang tadi disampaikan dari catatan saya, per tanggal 4 Juli, yaitu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ini, setelah penembakan di Philadelphia, terjadi lagi peristiwa penembakan massal yang terjadi tepatnya di yang saya catat ini berada di kawasan Fort Worth, Texas, di mana 3 orang tewas dan 8 orang terluka. Peristiwanya terjadi pada pukul 11.30 atau setengah 12 malam, di malam yang sama setelah peristiwa
yang terjadi di Philadelphia. Dan total hingga saat ini dari catatan Gun Violence Archive, di mana seluruh peristiwa penembakan terjadi ini tercatat, total peristiwa penembakan massal, yaitu penembakan dengan korban lebih dari 4 orang, tidak termasuk penembak, ini terjadi di Amerika Serikat. Tahun 2023 masih separuh, namun jumlah total korban meninggal akibat penembakan yang terjadi di berbagai lokasi, yaitu penembakan massal maupun pembunuhan bunuh diri, ini sudah mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah di Amerika Serikat. Dan masih belum selesai, tahun 2023 nanti memang sangat tinggi sekali untuk korban meninggal akibat senjata api di Amerika Serikat. Dan saat ini, hari ini adalah Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-247, dan sejumlah lokasi tentunya akan memberikan pengamanan super ketat karena sejumlah peristiwa, baik itu yang terjadi tepatnya tahun lalu maupun beberapa hari menjelang peringatan kemerdekaan Amerika ini terjadi peristiwa penembakan massal. Namun di kota New York sendiri, NYPD sudah bersiap, dan dari informasi intelijen tidak dideteksi adanya sesuatu ataupun yang akan mengancam atau membahayakan dari pelaksanaan pesta kembang api yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Poni. Baik, Yandri, kita lihat bahwa rentetan kasus penembakan di Amerika Serikat ini nampaknya belum mereda. Nah, antisipasi dari pemerintah itu apa? Apakah rancangan undang-undang pembatasan senjata api ini juga sudah mulai dibahas? Ya, di Amerika Serikat ini kepemilikan senjata api oleh warga sipil ini memang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan salah satu hak dasar dari warga Amerika Serikat. Namun untuk kepemilikan maupun siapa saja yang diperbolehkan, ini masing-masing negara bagian memiliki aturan. Dan saat ini memang masih menjadi perdebatan di sejumlah negara bagian, baik itu di tingkat nasional ataupun tingkat federal. Dan Presiden Joe Biden sendiri dan juga presiden-presiden sebelumnya, terutama yang dari Partai Demokrat ini, berusaha untuk memperketat kepemilikan senjata api oleh warga sipil, diantaranya adalah sangat memperketat cek background check kriminal maupun psikologi, karena dari sejumlah peristiwa penembakan massal ini, kepemilikan senjata api dipegang oleh mereka yang memiliki gangguan mental ataupun gangguan jiwa ataupun emosional yang kurang stabil. Dan ini saat ini memang masih belum ada kesepakatan di dalam Kongres. Demikian juga di sejumlah negara bagian, diantaranya mereka yang saat ini memperbolehkan kepemilikan senjata api ini memang masih di sejumlah negara bagian tersebut masih timbul perdebatan antara background check ataupun juga hal-hal lain yang bisa menekan kepemilikan senjata api bagi mereka yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemilikan senjata api, sehingga bisa mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa penembakan serupa. Poni.